Biologi semester 5. Di sini akan menjelaskan tentang fisiologi organ reproduksi pada pria. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang hormon yang berperan pada reproduksi pria. Hormon yang pertama yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Hormon yang kedua yaitu ada luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki kolerasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Nah, yang ketiga ini ada hormon testosteron. Fungsi hormon ini pada pria yaitu termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang keempat yaitu ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Yang kedua, kita akan bahas tentang proses spermatogenesis. Nah, sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan nama spermatogenesis. Nah, proses ini terjadi di dalam testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di bagian vas deferens. Nah, proses spermatogenesis ini dimulai sejak Anda mengalami pubertas. Nah, setidaknya 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Nah, semua tahapan spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, dan proses ini terjadi secara terus-menerus selama seorang pria itu hidup. Nah, spermatogenesis ini menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan 4 sperma yang lebih kecil ukurannya. Yang ketiga yaitu kita bahas tentang menjaga sperma agar tetap sehat. Nah, yang pertama itu ada mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kedua yaitu melakukan seks yang aman. Yang ketiga mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang keempat bisa mengendalikan stres. Yang kelima itu menghentikan kebiasaan merokok. Ini sangat berpengaruh banget pada kesempurnaan sperma. Maksudnya sperma itu tetap sehat, ini merokok ini dapat mempengaruhi banget. Terus yang keenam itu berolahraga secara rutin. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang alur pengeluaran semen pada pria. Nah, proses pengeluaran semen pada pria ini merupakan suatu puncak dari serangkaian peristiwa yang terjadi selama hubungan seksual. Namun, dalam sebuah hubungan seksual terdapat beberapa tahapan yang perlu dilewati. Di antara tahapan yang pertama ada stimulasi ereksi pada pria yang bisa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Nah, stimulus seksual ini dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Pada tahap stimulasi ini akan keluar cairan pre-ejakulasi, atau cairan pre-ejakulasi ini umumnya tidak mengandung sperma. Namun, tidak menutup kemungkinan cairan pre-ejakulasi ini turut membawa sperma yang tersisa di saluran uretra dan ejakulasi sebelumnya. Setelah terdapat stimulus yang cukup, maka seorang pria tersebut akan memasuki tahapan yang namanya ejakulasi. Kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu tentang kelainan atau penyakit pada organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada impotensi. Impotensi ini mengalami kondisi psikologis dan riwayat medis tertentu. Ada gangguan hormon, kerusakan saraf di penis, hingga kelebihan berat badan. Yang kedua ada anorgasmia. Anorgasmia ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari masalah hormonal atau penyakit saraf di sekitar alat reproduksi pria. Yang ketiga yaitu ada infeksi menular seksual. Penyakit menular seksual ini termasuk kutil kelamin, chlamydia, gonore, sifilis, dan herpes genital. Yang keempat yaitu ada gairah seksual rendah. Yang kelima ada infeksi jamur, ini karena kurang menjaga kebersihan ya. Yang keempat ini ada balanitis. Balanitis ini dapat menyebabkan rasa sakit dan keluarnya kotoran dari penis yang berbau busuk. Yang kelima ada peironi atau disebut juga penis bengkok, adalah masalah pada penis yang disebabkan oleh jaringan parut atau disebut plak yang terbentuk di dalam penis. Yang keenam ada hipospadia, yaitu terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urin berada di posisi tidak normal. Yang ketujuh ada cryptokirmos. Kondisi ini ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadinya penurunan testis ke tempat yang seharusnya.